Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rafiud Darojat dari Gresik, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Implikasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri terhadap Indonesia Emas 2045. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput ke dalam kartu rencana studi atau biasa disingkat KRS sesuai dengan sistem universitas masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri atau PTN. Tapi kabar baik muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkaitan dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari stakeholder seperti mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai peningkatan yang terjadi di PTN kita, dan memang saya melihat beberapa angka-angkanya dan terlihat buat saya pun cukup mencemaskan. Jadi saya sangat mengerti akan kondisi tersebut. Untuk itu, kemarin kami bertemu dengan beberapa rektor dan dengan demikian kami Permendikbud Ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, yaitu tahun 2024, dan akan merevaluasi semua peningkatan UKT dari PTN, ujar Nadiem Makarim. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi negeri hanya bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan tahun ini. Dari hal itu, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan, yaitu 2025. Tentu dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Berikut implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi di Indonesia. 1. Jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi, sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun, dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Perguruan tinggi menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan individu yang lebih lagi dibanding dengan jenjang pendidikan sebelumnya. 2. Meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawah akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. 3. Tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Perguruan tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara.
4. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang jelas. Di antara masyarakat yang timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang yang kaya, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seseorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut.